Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Oke, anak-anakku sekalian, kaifa halukum? Insyaallah semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas pelajaran bahasa Arab. Aku cinta bahasa Al-Quran untuk kelas 6 SD. Oke, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah al-adad at-tartibi. Apa itu al-adad at-tartibi? Nah, al-adad at-tartibi adalah bilangan berurut. Nah, apa yang dimaksud dengan bilangan berurut? Nah, jadi bilangan berurut adalah bilangan yang ada tingkatannya dan yang berurutan, beda dengan angka. Nah, dan kegunaan bilangan berurut adalah ketika nanti kita sudah memasuki di teks percakapan atau di tempat-tempat lainnya. Nah, mari kita lihat contoh bilangan berurut. Oke, al-adad at-tartibi. Ya, ini Bapak tunjuk al-adad at-tartibi. Yang pertama, al-awwal artinya 1. As-tsani 2. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar bahasa Arab angka itu 1, wahidun 1, isnani 2, salah satun 3. Nah, kalau untuk bilangan berurutan di dalam sebuah teks percakapan atau apapun itu menggunakan al-adad at-tartibi, bilangan berurut. Nah, dan al-adad at-tartibi beda ceritanya dengan al-adad, ya. Kalau al-adad saja itu angka, wahidun 1, isnani 2. Tapi kalau al-adad at-tartibi angka yang berurut, yaitu bilangan berurut. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana penggunaan di dalam teksnya. Kemudian as-salis 3, ar-rabi 4, al-khamis 5, as-sadis 6, as-sabi 7, as-samin 8, at-tasi' 9, dan al-ashir 10. Nah, untuk kesempatan kali ini kita cukup mengenal al-adad at-tartibi, bilangan berurut dari 1 sampai 10 dahulu. Oke, kita fokus ke 10 ini dulu. Apabila kita sudah bisa, baru kita berkembang ke depannya, kita melanjutkan. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, Pak, gimana cara menghafalnya? Nah, mudah cara menghafalnya. Nih, ikutin ya. Contoh 1, al-awwal 1, 2, as-tsani 2, 3, as-salis 3, 4, ar-rabi' 4, 5, al-khamis 5. Nah, dan begitu seterusnya. Terus juga kalau misalnya ada anak yang bertanya, Pak, gimana caranya mudah belajar bahasa Arab? Gampang. Kita banyak-banyak membaca, ya, banyak membaca. Yang kedua, kita harus banyak praktek dan banyak berlatih. Banyak mendengar, banyak mencoba. Nah, itu cara-caranya kalau kita mau mudah belajar bahasa Arab atau bahasa apapun itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh Iqra, artinya bacalah. Di sini ada contoh ana adrusu fil fasli al-awwal. Nah, apa artinya? Ana adrusu artinya aku belajar, fil fasli di kelas, al-awwal
1. Nah, ini kita ketemu nih al-adad at-tartibinya di sini nih. Ini bukan ana adrusu fil fasli wahid. Apabila kita menggunakan wahid di dalam sebuah teks itu salah. Ya. Karena ini bilangan yang berurutan, bilangan bertingkat. Itu wajib dengan menggunakan al-adad at-tartibi, menggunakan ini al-awwal. Ana adrusu fil fasil awal. Nah, ini artinya aku belajar fil fasli di kelas al-awwal 1. Lanjut. Nah, kemudian anta tadrusu fil fasli as-tsani. Ini sama, anta tadrusu. Kalau yang sebelumnya ana adrusu, di sini anta tadrusu. Apa artinya? Nah, kalau ana adrusu artinya aku belajar. Nah, kalau anta tadrusu artinya kamu belajar. Sama fil fasli di kelas as-tsani 2. Tadi yang pertama di kelas 1, yang kedua di kelas 2. Bukan anta tadrusu fil fasli isnani, itu salah. Lanjut, al ustaz yu'allimu at-tullabal fasli as-sadis. Artinya apa? Nah, ustaz yu'allimu mengajar tullabal fasli murid kelas 6 as-sadis. Nah, di sini menggunakan al-adad at-tartibi lagi. Nih, ya. Aliyun yaskunu fid dauri as-salis. Artinya apa? Ali yaskunu tinggal fid dauri di lantai as-salis, di lantai 3. Nah, mungkin kalian masih bingung kenapa pakainya al-awwal, as-tsani, as-sadis, as-salis. Nah, intinya kalau ke depannya misalnya Ananda, anak-anak menggunakan bahasa Arab, menggunakan percakapan bahasa Arab. Nah, kalian ingin bertanya misalnya contoh Muhammad dengan Zaidan. Muhammad bertanya dengan Zaidan, Muhammad, kamu sekarang belajar di kelas berapa? Nah, Muhammad bertanya kepada Zaidan. Maka Zaidan menjawab, aku belajar di kelas 5 misalnya. Nah, kalau dalam teks seperti ini, di dalam teks bilangan berurut di dalam bahasa Arab wajib menggunakan qaidah rumus yang seperti tadi Bapak tuliskan al-awwal, as-tsani, as-tsalis, al-khamis, ar-rabi, al-khamis, as-sadis dan seterusnya. Jadi Muhammad bertanya, Zaidan, kamu belajar kelas berapa? Zaidan, anta tadrusu fi ayyil fasl. Nah, kemudian Zaidan menjawab, ana adrusu fil fasli al-khamis. Al-khamis, aku belajar di kelas al-khamis. Berarti di kelas berapa coba? Di kelas 5. Lanjut contoh kedua. Fi ayyi faslin tadrus. Nah, artinya fi ayyi faslin, di kelas apa tadrus kamu belajar. Ini pertanyaan. Nah, jawabannya apa? Ana adrusu. Nah, seperti yang di halaman sebelumnya, ana adrusu artinya apa? Ana adrusu, aku belajar fil fasli di kelas as-sadis. Apa coba as-sadis? Di kelas 6 ya. Ini artinya dapat tuliskan ya. Kemudian pertanyaan kedua, hal tadrusu fil fasli rabi. Nih, hal artinya apakah, tadrusu kamu belajar fil fasli di kelas ar-rabi 4? Jawabannya la, tidak. Ana adrusu. Nih, aku belajar fil fasli di kelas as-sadis, di kelas 6. Nah, jadi untuk anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya ke pondok, ini sangat penting.
pelajaran bahasa Arab itu sangat penting. Di sinilah kita belajar bahasa Arab dasar-dasarnya di sini. Apabila ada yang masih kurang paham, bisa langsung ditanyakan dengan Bapak, atau mungkin nanti bisa ditulis di bawah. Oke? Syukron. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.